Jika motormu mengalami slack saat diengkol dia tidak nyangkut, periksalah bagian ini. Oke, lanjut saja. Ini untuk bagian yang mengalami masalah untuk motor ini. Ini di bagian cage atau di bagian one way di area kampas ganda, dia yang mengalami rompal tadi sudah kita perlihatkan di awal video. Ini yang menyebabkan saat diengkol dia ngelos atau tidak bisa masuk atau los saja untuk engkolnya. Oke, langsung saja kita masukkan bagian cage yang baru. Untuk pelor ketiga-tiganya sudah kita masukkan. Dan setelah itu kita masukkan bagian pernya. Pernya pun ada 3 biji. Jangan lupa ini dipasang ini sebagai pengancing pelornya supaya nanti dia bisa berputar satu arah saja. Oke, kita pasang ketiga-tiganya, alangkah baiknya. Untuk mekanik terserah, biasanya ada yang masang 2 biji atau 1. Tapi kalau saya, kita pasang ketiga-tiganya supaya dia cepat nyantol untuk engkolannya, dia berputar satu arah. Seperti ini dia sudah terpasang. Dan sebelumnya tadi sudah ada ring, dia ring hitam agak tebal sebelum kita pasang bagian cagenya tadi. Dan ini udah masuk seperti itu saja dia. Lalu kita masukkan ke bagian mesinnya nanti, dan ini dia bisa berputar satu arah saja. Untuk arahnya dia ke kiri, dan untuk putaran ke kanan dia langsung menghidupkan mesin. Dan ini yang menyebabkan engkol los kalau cage ini rusak. Oke, sebelum kita rakit ke mesin, kita beri oli dulu. Lalu kita masukkan kampas gandanya. Dan untuk bagian kampas gandanya kita beri oli juga supaya dia bisa merekat di mangkok gandanya dengan normal. Oke, setelah itu kita pasang bagian filter olinya, ini filter sentrifugal yang ada garisnya, kita luruskan ke bagian lubang di krek asnya. Di bagian krek asnya tadi ada lubangnya. Lalu kita masukkan bagian kampas kopling dan rumahnya. Setelah itu kita masukkan bos-bosnya. Untuk bos-bosannya sudah kita masukkan. Dan kurang lebih seperti ini dia. Untuk ke kiri dia bisa berputar, untuk ke kanan dia langsung menuju ke krek as untuk menghidupkan mesin, untuk putaran mesinnya. Setelah itu kita masukkan ring agak tebal, ring kuning dan baut kuningnya. Lalu kita kencangkan, dan ini baut yang satunya ini yang dipasang nanti ke bagian kampas kopling. Dan untuk yang kampas gandanya bautnya agak sedikit kuning dia. Lalu kita kencangkan saja. Dan ini sudah kencang, dia sudah berputar dia dengan normal. Ke kiri bisa, ke kanan dia nggak bisa. Oke, setelah itu kita lumasi bagian bos-bosnya. Untuk bagian kampas koplingnya, di situ ada bos 2 biji di bagian kampas koplingnya. Setelah itu kita masukkan rumah kampas koplingnya. Kita pas-paskan saja untuk bagian rumahnya. Kita beri sedikit oli biar dia biasa masuk. Kita putar-putar sampai benar-benar nanti dia masuk, tidak usah dipaksa. Dan ini pun dia sudah masuk. Lalu kita tekan saja untuk bagian bosnya. Dan di sini ada ring agak tipis. Kita masukkan ringnya, dan untuk perakitan kampas kopling nanti kita buatkan video tersendiri. Dan langsung saja kita tes, sekali engkol pun motor ini sudah nyala. Dan untuk tadinya dia susah, agak ngelos-ngelos untuk engkolannya. Dan ini sekali engkol saja sudah bisa. Dan untuk kasus motor ini sering terjadi pada motor Yamaha series untuk Vega, Vega ZL, Jupiter Z dan lain-lain. Dan bagi kawan-kawan yang pernah mengalami bagian slack atau pada engkolannya, periksalah bagian ini. Siapa tahu bagian cage atau one way-nya yang bermasalah. Dan demikian tadi untuk video kali ini, dan terima kasih bagi kawan-kawan. Dan boleh di share, di like, dan disukai untuk video kali ini, dan sekian.